Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Wahyu Sri Ambar Arum MA selaku dosen pendidikan Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Namun, sebelum ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabadan Fitra dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016230069. Halo, perkenalkan nama saya Aura Marshall Devina. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 dengan NIM 17096230087. Perkenalkan, nama saya Nizia Neblina Lindi dari Prodi D4 Pemasaran Digital dengan NIM 17144230082. Halo semua, perkenalkan saya Farida Moira Maulani. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi dan NIM saya 17016230059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asy Pralihani dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 17156230005. Nama aku Saufida dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016230088. Materi pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang memiliki 5 nilai penting di dalamnya dan dijadikan sebagai dasar negara kita serta dijadikan sebagai pedoman hidup rakyatnya. Oleh karena itu, konsep Pancasila yang dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi atau IPTEK harus menjadikan 5 nilai penting yang ada di dalam Pancasila itu sendiri sebagai pedoman dan dasar untuk pembuatan dan pengembangannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu teknologi yang terjadi hingga saat ini menimbulkan banyak sekali manfaatnya bagi umat manusia dan menjadi solusi pilihan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa IPTEK ini seperti pisau bermata dua, di mana banyak sekali sisi negatifnya hingga dapat membunuh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya bom atom yang meledakkan Jepang dan sebuah teknologi berbentuk robot yang mengambil alih pekerjaan manusia. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting dalam pengembangan ilmu teknologi karena dengan adanya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kenapa Pancasila dibutuhkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia? Utamanya adalah karena Pancasila itu menjadi pegangan atau pedoman pengembangan ilmu di Indonesia, dan seluruh upaya pengembangan ilmu di Indonesia itu harus berakar pada Pancasila dan budaya bangsa kita sendiri. Berikut ini ada alasan-alasan yang lebih rinci terkait dibutuhkannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Alasan pertama yaitu Pancasila hadir sebagai upaya meminimalisir kerusakan lingkungan, baik itu dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, saat ini khususnya dalam bidang pendidikan seperti pemerataan pelayanan pendidikan, itu kan banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk meningkatkan hal tersebut, baik dari sarana maupun prasarananya. Nah, di sisi lain itu tuh dari pembangunan-pembangunan yang lagi diupayakan menimbulkan berbagai dampak yang cenderung negatif kalau tidak terpaku sama Pancasila. Contohnya ada hutan yang gundul karena perluasan lahan. Perluasan lahan ini kan banyak dilakukan karena akan membangun banyak gedung ataupun sarana pendidikan gitu. Nah, lalu ada dampak lain kayak polusi udara karena pembangunannya, lalu tata bangunan yang tidak terkelola dengan baik gitu karena tidak terorganisir. Pancasila di sini korelasinya apa sih? Nah, kan kalau misalnya ada Pancasila itu yang jadi pedoman kita dalam mengembangkan aspek-aspek kehidupan, kita tuh jadi ingat gitu bahwa dalam Pancasila ini kita tidak boleh merusak lingkungan dan tidak boleh menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat luas. Alasan yang kedua yaitu Pancasila menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh atau berdampak pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Pragmatis itu adalah ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis. Dia tuh gak mau ribet gitu, ingin
segala sesuatunya menghasilkan suatu output secara instan. Nah, Pancasila itu diterapkan untuk mengontrol pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur berpikir pragmatis tersebut agar tidak terjerumus terlalu jauh, sehingga ilmu yang didapatkan oleh masing-masing individu dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah didapat dapat lebih diterima dan dikelola dengan baik dan bijak oleh setiap individu. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai filter terhadap nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah yang mulai digantikan dengan gaya hidup yang global. Contohnya seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Lalu kemudian sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewah. Lalu masyarakat yang semakin konsumtif, serta solidaritas sosial dalam masyarakat yang digantikan dengan sikap masing-masing masyarakat yang lebih individualis. Dan yang keempat ada membangun filter bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlampau pesat. Jadi Pancasila di sini sebagai filter agar moral dan mental anak bangsa tidak mengalami degradasi atau penurunan di tengah terjadinya proses perubahan. Dasar-dasar nilai Pancasila dijadikan tameng untuk penangkal hal-hal yang buruk dalam perkembangan generasi muda di Indonesia. Karena generasi muda yang saat ini masih dalam masa perkembangan dan pembentukan karakter, itu masih perlu pengawasan yang lebih lanjut agar moral, etika, dan ilmu yang mereka dapat bisa lebih dipertanggungjawabkan secara bijak melalui penerapan pendidikan Pancasila yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kalimat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi pesan kepada bangsa Indonesia agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan peran Pancasila sebagai dasar untuk mencerdaskan sehingga tercipta kesejahteraan pada masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat negara Indonesia. Yang kedua, ada seminar yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tanggal 15 Oktober 1987 dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Tak hanya itu, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga terlihat pada sambutan Profesor Dr. Kusnadi Harjasumantri yang berbunyi, pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur, dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sesuai penjemahan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sambutan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu di perguruan tinggi agar tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, terdapat pada rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 1958 sampai 1 Februari 1959. Di dalamnya, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar setiap kegiatan yang dilakukan. Semua nilai yang terdapat di sila Pancasila harus dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan ilmu, apalagi untuk iptek, sehingga tercipta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Paparan di atas juga ditegaskan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Sofyan Effendi, dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2006. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama terdapat pada artikel ilmiah yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan yang digagas oleh Daud Yusuf. Di dalamnya menyatakan bahwa Pancasila dijadikan pedoman sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau iptek dengan caranya sendiri, sesuai dengan nilai yang terkandung dari kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Ada gagasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muladi yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai common denominator value yang berartikan bahwa pengembangan ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati oleh masyarakat yang berisikan agama, HAM, dan lainnya. Sehingga konsep dari Pancasila itu harus sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai. Yang terakhir yaitu adalah gagasan yang disampaikan oleh Dr. T. Jacob yang menyatakan bahwa adanya harapan bahwa Pancasila harus bisa menjadi etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 5 prinsip nih. Yang pertama adalah monoteisme, yang kedua adalah humanisme dan solidaritas karya negara, selanjutnya ada nasionalisme dan solidaritas warga negara, yang keempat ada demokrasi perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu terdapat pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 19 September 1951 di Universitas Gadjah Mada ketika mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Inti dari pidato tersebut yaitu ilmu pengetahuan berharga apabila dipakai untuk tujuan bersama. Selain itu, Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional Indonesia menegaskan bahwa bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang menjadi hal dasar pembangunan nasional, tetapi karakter Indonesia. Selanjutnya ada sambutan yang diungkapkan Insinyur Soekarno pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 yang diadakan pada tanggal 18 September 1986. Walau tidak diungkapkan secara jelas, di sini Soekarno menyinggung bahwa iptek harus berguna untuk manusia dan dikembangkan untuk pembangunan nasional agar adanya peningkatan pada harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011, Presiden B.J. Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa upaya dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan kegiatan negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa setiap negara itu mempunyai caranya sendiri untuk mencapai sistem inovasi nasional. Diperlukannya pendekatan dari berbagai aspek seperti sumber daya, iptek, budaya, agar dapat bersaing merubah perekonomian dan politik menjadi lebih baik dan terus berkembang ke depannya. Materi yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat kita temukan pada masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga saat iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan ini, biasanya akan terjadi sebuah penolakan. Seperti penolakan masyarakat atas pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di Semenanjung Muria pada beberapa tahun yang lalu. Nah, penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria ini didasarkan adanya kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran PLTN di Chernobyl, Rusia pada beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir ini berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan kekeluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Nah, dalam terminologi dampak sosial, hal demikian dinamakan perceived impact, yaitu atau bisa disebut dampak yang dipersepsikan. Materi yang terakhir ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita tahu bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dimulai dari meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu perkembangan ilmu serta teknologi yang ada di Indonesia ini tidak berakar terhadap pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Oke, yang kedua di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu lebih meninjau pada kebutuhan pasar, sehingga program studi yang laku keras di perguruan tinggi itu yaitu prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia atau dalam dunia industri. Untuk yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang ada di Indonesia ini belum terlalu melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok-kelompok elit yang hanya mengembangkan ilmu saja. Materi keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di materi ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, Orde Lama sampai Reformasi, yang kedua 1987 dan 2006, dan yang terakhir akhir-akhir ini. Dalam Orde Lama sampai Reformasi, minim perhatian tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, dan mengutamakan permasalahan antara pengembangan ilmu dengan manusia. Pada tahun 1987 dan 2006, mulai adanya perhatian kaum terpelajar atau terdidik, UGM menyelenggarakan seminar dan simposium tentang Pancasila sebagai pembangunan ilmu
1987, Sarasehan atau Seminar tentang Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional tahun 2006, dan akhir-akhir ini sedikit upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan IPTEK. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme, perekonomian, terbatasnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan yang ketiga sistem ekonomi Pancasila menurut Prof. Mupriato 1980-an belum pasti dapat menyaingi sistem ekonomi berorientasi modal besar atau kapitalisme. Yang kedua, globalisasi, melemahkan kedudukan Indonesia bersaing dalam pengembangan IPTEK. Indonesia lebih berperan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme. Indonesia sebagai pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu masih dalam tahap rencana belum pelaksananya. Dan yang keempat, pragmatisme. Workability atau kebersihan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini memastikan pengetahuan dan ketaatan harus berada pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengembangan moral. Dengan kita memiliki moral, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan mampu memanfaatkan ilmu dengan baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kerjasama untuk pengembangan ilmu dapat meningkatkan produktivitas yang lebih optimal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya. Hak kita untuk mendapatkan ilmu dan tanggung jawab kita untuk berperan di dalamnya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya, kita mampu menjadi orang yang adil untuk kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.